Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, pecinta program Assalamualaikum Nusantara TV1 yang dimuliakan Allah. Kalau disuruh pilih kita, mau hidup bahagia, mau hidup senang atau tenang, jangan keduanya dong, serakah. Disuruh pilih, maka banyak yang milih hidup senang, yang tenang sedikit. Pokoknya kaya dulu, pokoknya semua kita punya, nanti tenang ikut, belum tentu. Ada orang punya uang 10 miliar. Banyak gak pemirsa? Kalau buat beli dodol, keuruk gak rumah kita tuh? Ya banyak ya. 10 miliar. Utangnya 20 miliar. Gak tenang dia. Gali lubang, tutup empang namanya. Gaya hidup yang memaksakan diri. Utang dibolehkan. Tapi kalau bisa, kalau enggak penting-penting banget, jangan ngutang. Jauh di mata, dekat di hati. Utang bikin kita meriang. Kalau yang pikirannya lurus, yang pikirannya kagak, ngutang doang, bayar mah kagak, ditagih, galakan dia. Hati-hati. Saudara, ini dia. Disuruh pilih hidup senang atau tenang, maka kita yuk balikin aturan Quran dan hadis. Yang penting hidup tenang. Yang penting hidup itu tenang. Tenang hidup akan membawa perubahan secercah ke depan. Kalau di dalam dunia kesehatan, Ibnu Rushd mengatakan, al-wahmu nisfud da wal itmi'nan nisfud dawa. Apa kata Ibnu Rushd? Rasa takut itu, bimbang, khawatir, sangat mencekam, takut sekali, itu adalah setengah daripada penyakit. Tapi kalau tenang, setengah daripada obat. Kalau kita tanya dokter, ternyata ada orang sakit asam lambung, emah. Bukan cuma sekedar banyak konsumsi makanan yang sangat asam, yang sangat asin, yang sangat pedas, santan dan sebagainya. Tapi ternyata 70% pencetus daripada asam lambung naik itu adalah stres pikiran. Betul kan? Para pemirsa, maka oleh sebab itu, hidup kita nggak tenang. Hidup kita selalu was-was, khawatir. Kalau bahasa anak sekarang, galau tingkat kabupaten. Galaunya luar biasa. Dalam kesempatan ini, Al-Fakir mencoba mengutip satu hikmah indah, diamond words, yang pernah dikeluarkan oleh seorang ulama besar, Syekh Ibrahim Al-Khawwas, yang termaktub di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiyah. Beliau mengatakan, dawa'u qalbin khamsatun fatilawah bitadabburil ma'na walil batnil khala wa qiyamu lailin wat tadarru'u bis sahar wa mujalasatu salihin al fudala. Tombok hati, obat hati yang sakit ada 5. Ternyata bersumber daripada diamond words, kalimat mutiara yang keluar daripada lisan mulia Syekh Ibrahim Al-Khawwas. Apa kata beliau? Dawa qalbin khamsatun fatilawah. Yang pertama, kalau hati kita nggak pernah tenang,
Hati kita selalu was-was. Khawatir ini, takut itu, banyak baca Quran. Zaman sekarang orang tuh suka was-was, gak tenang hidup, lebih sering baca status. Betul Bang Marwan? Baca status orang mulai jadi galau deh. Saudara, hati-hati. Baca status boleh. Jangan sampai hati gerendengan. Akhirnya ghibah. Akhirnya iri. Akhirnya dengki. Jauh-jauhin. Mendingan gak usah baca status. Boleh baca status, tapi jaga hati. Di mana medsos menggiring kita untuk menjaga satu rahim, ada manfaat buat marketing dagangan kita, kebaikan, ambil ilmu-ilmu yang manfaat, boleh, monggo, hati-hati, harus pakai remnya. Baca Quran. Saudara, bagaimana Al-Quran tidak memberikan keteduhan pada hati seorang hamba? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Ya Muhammad, seandainya kami turunkan Al-Qur'an di atas gunung yang tinggi, yang kokoh, yang keras, pasti kau akan saksikan gunung itu hancur, lebur, tidak kuat menahan agungnya Al-Qur'an. Hikmahnya adalah gunung keras, kokoh, tangguh. Al-Quran turun, hancur saudara. Mulianya kalamullah. Apalagi itu Quran turun ke hati kita yang lembek. Maka hati yang karatan, glowing lagi. Hati yang kagak tenang, syahdu. Hati yang galau tingkat kabupaten. Masih ingat kan? Kue pancong ada 5, dibungkus sama kain. Ngelancong udah lama, kawin sama orang lain. Sakitnya di sini, PA. Kata orang Solo. Saudara yang saya muliakan. Ini dia nih. Al-Quran. Baca Quran. Saudara, yang kedua, walil batnil khala. Bitadabburil makna. Jangan cuma baca Quran, tapi renungi maknanya. Kita baca Quran, nggak ada kewajiban untuk paham makna. Nggak wajib juga sebenarnya. Kecuali sholat. Pun di dalam sholat kita tidak paham apa yang kita baca, nggak masalah. Jumhur 4 mazhab mengatakan tidak ada kewajiban apa yang kita baca di dalam sholat wajib kita pahami, tidak ada. Tapi masa iya umur kita yang sudah lanjut seperti ini setiap tahun ibadah kita gitu-gitu aja? Masa nggak mau nambah? Masa nggak mau kualitas kita hebat? Mirip dong sama beo. Tahu burung beo? Tahu burung beo? Burung beo gini Pak. Bisa burung beo. Saya punya burung beo dulu Pak. Bisa begini. Allahu Akbar. Bisa Pancasila. Bisa ngomong Hore Merdeka. Beo. Bisa mengatakan Alhamdulillah. Bisa Assalamualaikum. Tuh beo saya Pak. Beo saya. Kemarin mati. Lupa napas beo saya. Saya cari tuh Bang Marwan di Pasar Pramuka, Jakarta. Kagak ada lagi bio. Di bio saya kasih nama Bobby. Saya cek di pasar itu, saudara. Ada yang begitu, cuma bisa Assalamualaikum, Alhamdulillah, 8,5 juta. Saya tahu sih di kampung enggak sampai segitu. Udah Assalamualaikum, udah takbir, macam-macam. Nih, akhir zaman. Orang lebih memuliakan bio timbang manusia. Suwe, kalau kata orang sono mah. Saudara yang saya muliakan, guyon. Ini dia. Tapi mirip-mirip kita sama beliau berarti. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kemudian kita baca surah sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Dari takbir sampai salam kita tidak paham maknanya. Ya mirip-mirip beliau dong. Yo, kata Syekh Ibrahim Al-Khawas, mulai sekarang pahamin maknanya per ayat. Ustaz, tapi saya bukan orang Arab. Saya nggak pintar bahasa Arab. Nggak ada kewajiban. Kan bisa kita beli buku, beli Al-Quran terjemahan. Pahamin. Nggak mesti sampean bisa bahasa Arab. Pahamin. Jadi sense of love.
ada rasa cinta yang masuk ke sanubari Al-Quran kepada dada kita. Karena kita paham. Saudara yang saya muliakan, akhir zaman kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak manusia baca Al-Quran, tapi nggak sampai dada, tapi sampai tenggorokan doang. Apa sebabnya? Karena baca Qurannya tidak bitadabburil makna, tidak direnungkan maknanya, tidak digali hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga apa? Baca-baca aja, bablas-bablas aja, baca Quran sering, dengki sama tetangga masih. Baca Al-Quran rajin, tapi masih suka ghibah kepada tetangga. Ini dia. Al-Quran ketika sampai ke dada, insya Allah akan tenang. Nggak ada satu keyakinan, nggak ada satu kepastian. Orang yang ahli Quran, sering baca Quran pasti masuk surga. Sekalipun banyak hadis ahlul Quran sangat disayang Allah. Nggak ada kepastian keikhlasan kita. Ya lihat. Sejarah mencatat dengan tinta yang sangat kelam. Ternyata yang membunuh menantu Nabi Muhammad yang sangat dicinta, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh Khalifah keempat. Yang membunuh suami tercinta daripada Siti Fatimah Zahra, anak kecintaan Rasulullah. Dia adalah Abdurrahman bin Muljam, seorang hafizul Quran yang menghafal Al-Quran. Dia nggak paham itu Al-Quran apa intinya, tapi berani membunuh Ali bin Abi Thalib. Cuma sampai tenggorokan, tidak sampai hati. Ini teguran bagi Al-Fakir, bagi kita semua. Jangan bangga dengan bacaan Quran kita, jangan bangga dengan ibadah kita. Yuk, cari lagi, nuntut ilmu lagi. Di mana letak masalahnya? Kenapa sering baca Quran tapi masih aja rasa khawatir? Masih baca Quran tapi masih galau. Baca Quran nggak tembus-tembus proyek kita. Balikin lagi. Mungkin kurang ikhlas dan kurang merenung namanya. Yang pertama. Yang kedua, walil batanil khala. Perut kosongin. Ini obat galau. Bukan dibredel, bukan. Puasa maksudnya. Makanya baginda Nabi bersabda, bagi kaum muda-mudi yang nafsunya kayak kebo, yang nafsunya kayak gajah. Apa sebabnya? Ya ma'syarus syabab. Pemuda, yang dipanggil muda. Bukan aki-aki, bukan. Wahai para pemuda. Kenapa pemuda yang fokus sama Rasulullah? Karena pada akhirnya Syabbanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang, pemimpin akan datang. Lah kalau pemuda zaman sekarang terpuruk, mentalnya lemah, susah diatur, gak punya pegangan iman, bagaimana memimpin negara kalau rumah tangga gak becus? Bagaimana ngurusin rumah tangga, bagaimana ngurusin satu negara, satu umat, tapi ngurus anak gak becus, ngurus istri gak becus. Jangan mikirin orang lain. Kalau urusan rumah tangga kita belum benar. Jangan sibuk mikirkan keluarga orang lain. Kalau keluarga Sri belum sempurna. Nobody's perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Yo, nih kata sabda Rasulullah. Ya ma'syarus syabab. Para pemuda. Siapa di antara kalian sudah mampu untuk nikah, falyatazawwaj. Maka nikahlah. Mampu nikah ini, kemampuan untuk mencari nafkah, kemampuan secara mental spiritual, udah siap bersaing, udah nikah aja nikah, timbang jadi fitnah. Kalau belum mampu, kerja belum becus, mental masih iya apa enggak. Kadang nih Pak, Bu, mental siap, kerja ada, mau nikah siap, mana calonnya? Nggak ada. Nah ini PA. Mau nikah sama kebo. Nih saudara. Ya ada pasangannya. Tapi permasalahan kata Nabi, kalau sampean belum mampu, maka siyam. Fa'innahu wija. Berpuasalah. Karena puasa itu tameng. Nafsu gede, mau nikah, belum sanggup nyari nafkah, mental masih 50. Ya puasa-puasa dah. Sambilan nyari kerja, sambilan kita ilmu kita kayak mantepin, rapi baru nikah. Yang repot zaman sekarang Bang, Pak. Kerja kagak becus. Mental ya begitu-gitu aja. Puasa enggak? India mulu ditonton. Hancur.
Hati-hati. Paling kagak kalau ente kagak mau puasa, ya jaga diri. Jangan nyerempet-nyerempet. Baik-baik. Nih saudara, 2 ya. Yang selanjutnya, wattadarru bis-sahar wa qiyamul lailin. Yang ketiga, qiyamul lail. Tahajud. Pada sholat isya, tidur barang sebentar. Kita sholat apa saja, maka jadinya tahajud. Bagus-bagus bisa seperti ke malam terakhir. Jam 1:30 sampai sebelum subuh. Itu ibaratnya kalau kata guru saya, arsy Allah sama pala kita cuma sejengkal. Mohon sama Allah. Dikala orang terlap tidur, dikala orang menarik selimutnya untuk kembali untuk rebah, tahanus kita, rebahkan diri kita di hadapan Allah. Itu manusia luar biasa. Jangan ngaku hebat, bisa nge-gym, bisa ngangkat ratusan kilo, tapi ngangkat selimut aja yang ente gak bisa. Ya, bahaya Bang Marwan ah. Saudara yang saya muliakan, nih, saudara, tahajud ini wasilah, ini media bagaimana seorang manusia bisa mulia dunia akhirat. Apa firman Allah? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Intinya dari tahajud, pasti Allah akan jadikan hidupmu mulia, dunia mulia, akhirat. Istana yang buat manusia, yang di dalam istana orang mulia katanya. Semua di dalam istana ada makanan yang enak, minuman yang enak, uang banyak, macam-macam. Tapi itu buatan manusia. Bagaimana buatan Allah mulianya? Sekalipun hidup apa adanya, mulia dengan cara Allah, tahajud. Sekalipun di istana, sekalipun di apartemen, sekalipun di hotel, tapi tidak bawa iman, jauh dari Allah. Demi Allah, tenangnya bias. Demi Allah, tenangnya itu hampa. Kadang ada orang tenang, katanya, tapi di tengah keramaian orang, dia merasa sendiri. Berarti itu tenang yang bias. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah membawa ketenangan hati. Wabil khusus ketika tenangnya dalam kondisi qiyamul lail. Yang keempat, wat tadarru bis sahar. Tadarru adalah satu gambaran hati seorang hamba itu lunak, jinak di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah, merendah tersungkur di hadapan Allah. Patokannya gitu saudara. Kita merendah di hadapan Allah. Mudah-mudahan subuh kelar, kita interaksi sosial, maka ada jiwa nggak tinggi, ada jiwa tawadu, ada jiwa tadarru, ada jiwa merendah, nggak sombong. Setan itu pinter, saudara. Setan itu sangat cantik untuk menggoyang kita punya iman. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikamnya, beliau mengatakan, "Man athbata li nafsihi tawadhu'an fahuwal mutakabbiru haqqa." Siapa orang yang merasa dirinya itu tawadu, siapa orang yang merasa dirinya itu orang yang rendah hati, siapa orang yang merasa dirinya itu udah sangat tawadu, fahuwal mutakabbiru haqqa, dialah orang yang takabur sesungguhnya. Allah, hati-hati. Kadang setan begitu, makin tinggi iman makin digoyang dia. Dulu godaan setan begini, ngapain sholat, ngapain ibadah, no temen ente nah, sholat kagak uangnya banyak, subuh ada di got, mukanya merah kayak bandeng kesiangan. Ya Allah ya kiri. Enak-enak aja tuh. Enak. Belum tentu Allah. Udah bahasa Al-Quran jelas. Yang sombong terhadap kekuasaannya. Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Sombong terhadap uangnya, hartanya, ditenggelamkan di perut bumi. Qarun, teman kongkonya Fir'aun. Uangnya banyak, nipu. Umat Madian hancur.
kelebihan seks. Kaum Sodom, umat Nabi Lut, diterima kerikil jahanam, rapat urusan kelar. Ini jadi pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Pelajarannya, cukuplah pengalaman menjadi guru pribadi bagi kita yang akan menjuruskan kita kepada kebenaran. The experience is the best teacher. Ngerti nggak, saudara? Dilarang merokok artinya. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Pengalaman orang-orang terdahulu yang baik dan buruk di Quran ada. Yuk renungin maknanya. Jangan sampai sombong kita. Sombong adalah selendang Allah. Guru kita, kiai kita pakai sorban. Santri nyoba-nyobain gitu, pakai songong. Tahu songong nggak? Suladab. Man la lahu adab fahuwa adab. Orang yang kagak punya adab sama binatang. Apalagi selendang Allah. Sombong itu milik Allah, kita pakai, nggak cocok. Kegedean kita. Saudara yang saya muliakan, nih. Yang terakhir, wa mujalasatus salihin al-fudhala. Baca Quran, pahamin maknanya udah. Puasa udah. Qiyamul lail udah. Jangan sombong, udah. Terakhir nih, kudu ada bimbingan. Mujalasatus salihin. Duduk bareng sama orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh? Kembali lagi, yang ilmunya lebih tinggi dari kita, yang ibadahnya lebih mantap dari kita. Kalau kita salah, dibenerin. Kalau kita kebablasan, dimasukin ke rel seharusnya. Kalau kita nggak bener, di cross check selalu oleh orang-orang terdekat kita, orang-orang soleh. Oleh sebab itu, orang-orang soleh mengajarkan kepada kita, tasyabbahu illam takunu mislahum, inna tasyabbuha birrijali falahu. Ikutilah gaya orang-orang soleh. Ikutilah perilaku mereka. Kalau kamu bukan orang soleh, bolehlah ngikut-ngikut kalau ada orang kita, orang tua kita, saudara kita yang lebih soleh pakai sorban. Kenapa nggak boleh? Harus bangga terhadap atribut umat Islam. Pakai peci, bukan kuno. Semua itu Allah redho. Atribut umat Islam. Yang hadir di majelis taklim bukan aki-aki doang. Cuma majelis taklim aki-aki nenek-nenek. Enggak, jangan. Justru yang muda yang akan meneruskan perjuangan bangsa dan negara dan nusa. Saudara yang saya muliakan, kalau kamu bukan orang soleh, ikuti langkah mereka. Mirip-miripin dah. Apa nih kita? Jangan ngerokoknya. Wah ini kiai ngerokok. Ngerokoknya, payen deh. Ilmunya, ibadahnya, yang lainnya. Kawin lagi. Hus, cukup satu. Jangan itu, jangan. Kagak beres ente. Iman ente belum kuat. Nih, saudara. Inna tasyabbuh birrijal falah. Sesungguhnya menyerupai orang-orang soleh itu adalah keberuntungan. Ketimbang kita ngikutin artis sono, artis sini, bangga buka aurat, bangga kita nyanyi-nyanyian, tapi nggak kenal siapa Rasulullah. Dia bisa nyanyi boyband macam-macam, tapi nggak pernah menyanungkan ya Nabi salam alaika. Malu sebagai umat Nabi Muhammad, malu kita. Bisa ngeband, bisa nyanyi, nggak pernah selawat kepada Nabi. Bisa baca ilmu, bisa bangga terhadap ilmu bahasa Inggris, komputer dan sebagainya, tapi baca Quran nggak bisa, malu mas. Sedih baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, ya tenangkan hati kita. Ayo kumpul bareng orang-orang soleh. Ayo jangan merasa cukup dengan ilmu kita. Ayo rapatkan barisan, luruskan saf. Ayo kita mohon kepada Allah. Semoga Allah berikan kita taufik, hidayah, sehingga Allah berikan kita hidup yang rahmatan lil alamin, berkah dunia akhirat. Salam anti galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.